Kita langsung ke Mas Dede, jangan-jangan alasan yang tadi Anda utarakan tidak berdasar. Sehingga Bang Gies tadi sampai keluar, wah ini salah satu argumen untuk menjegal Anies Baswedan dikaitkan dengan Formula E. Mas Dede. Ya, saya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mewakili PSI ya. Artinya saya sudah resmi mengajukan surat gitu ya, penonaktifan dan sudah disetujui oleh struktur pimpinan gitu. Dan apapun ya, menurut saya setiap politisi, karena saya juga pernah di politik aktif sekali, saya pernah jadi jurkam juga, jubir partai. Setiap politisi itu pasti punya political interest, pasti punya kepentingan politik. Anda nggak bisa menghilangkan hak seseorang karena Anda anggap kepentingannya tidak sesuai dengan kepentingan saya. Nah itu ya, jadi apapun kepentingannya, dan tadi juga Mbah Tejo sudah mengatakan menjegal itu bisa salah bisa benar. Bisa salah ketika tujuan penjegalannya itu adalah tujuan-tujuan yang jelek. Bisa benar ketika tujuan penjegalannya itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Saya tidak sedang membela atau menjatuhkan, tapi saya ingin mengatakan bahwa di politik itu setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing gitu. Hanya kemudian sama seperti riset ya, peneliti boleh tidak bebas nilai. Hanya kemudian di sana ada research ethics, di sana ada metodologi, di sana ada macam-macam yang kemudian bisa mengerem subjektivitas. Sama dengan politik gitu ya, semua orang boleh punya kepentingan masing-masing, tapi di sana ada prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang gitu. Nah prosedur yang sudah diatur dalam hal ini adalah interpelasi gitu. Dan tadi saya baik itu juga Bapak, mohon maaf, Pak Pantas, mohon maaf Pak, saya jelek banget sama nginget nama, mohon maaf sekali. Saya dengan Pak Pantas, tadi kita sudah berbicara, Pak Pantas membicarakan proses politik di dalam Dewan. Saya sebagai peneliti membicarakan sisi teknokratiknya gitu. Lalu kemudian Bang Gies membalas kami dengan ad hominem. Tapi saya paham, mungkin ini dikarenakan Bang Gies tidak dapat menjawab argumen-argumen kami secara teknokratik gitu, secara prosedur, secara tadi kita lihat, saya bilang nggak ada di RPJMD, nggak ada di Pergub nomor 68, nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini. Sedangkan Formula E itu merugi, yang bayar duit rakyat, yang untung itu nilai Formula E-nya yang naik. Tapi kalau misalnya saja Bang Gies bisa menjawab dengan teknokratis, tentu argumen-argumen yang bersifat ad hominem menyerang siapa yang mengajukan itu tidak perlu begitu. Nah, tapi poin saya adalah begini, apapun ya, saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk Pak Anies menjelaskan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada rakyat, karena interpelasi ini adalah wujud dari anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasannya gitu. Dan nanti di dalam interpelasi itu prosesnya itu dibuka sehingga rakyat melihat kalau memang benar Formula E ini tidak bermasalah, kalau memang benar Formula E ini semuanya wajar-wajar saja, maka sudah sepantasnya Pak Anies itu mensosialisasikan melalui proses yang namanya interpelasi. Berbicara soal pantas ini, Twitter sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sudah banyak pertanyaan masuk, nanti ya. sebelum kita kemudian mendengarkan tanggapan dari Bang Gies dan juga Bang Syarif, ini ada amanah dari masyarakat juga yang perlu kita bacakan. Kita akan tampilkan di sini nih, dari @abdulmajid_68. Foto udah kelihatan ya Maria ya? Pendukung siapa ya? Kenapa PSI dan PDIP kok ngebet banget goyang Anies? Takut jadi presiden 2024 ya? Satu, ada satu lagi yang kedua, silakan Andro. Anies support Anies and dukung Anies jadi gubernur Jakarta. Ini kata Tama ya, bukan kata saya ya. Tapi untuk ide kali ini, wah ini gimana bacanya ini? Hari gini pandemi COVID kok masih aja mikirin Formula E, pantas nggak? Jakpro nyari duit ngotak dikit lah, kenapa Jakarta? Ini harus ditanggapi dulu nih Bang Gies. Bang Gies silakan. Ini komentar masyarakat Bang, kami hanya membacakan apa yang mereka sampaikan. Ya, saya kira asumsi persepsi masyarakat boleh banget, seneng banget kita ada kayak gini. Karena kan kalau masyarakat itu punya pandangan yang harus kita hargai ya. Jadi pantas nggak tuh? Formula E itu diajukan sebelum ada COVID. Dan dilaksanakannya 2022 bukan minggu depan. Sedangkan kan COVID masih belum landai, kita tidak tahu kapan akhirnya. Hari gitu ini sudah 4.000 lebih. Tahun 2022 awal itu ada MotoGP Mandalika. Tapi yang ramai kan semua Formula E. Jadi kalau dibilang katakan saya argumen
honeymoon. Enggak juga. Karena saya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama ini gitu. Selama ini memang ada upaya semacam itu. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak menghasilkan keuntungan, siapa bilang? Keuntungan itu selalu ada, memang tidak pada saat itu. Karena kan ada multiplier efeknya event ini. Bagaimana cara menghitungnya? Sangat bisa terlihat berapa jumlah yang akan datang pada saat setelah event itu. Maksudnya kenapa Anies ngotot banget harus formula ini terselenggara? Padahal tadi tidak masuk RPJMD kata Pak Pantas. Itu urusannya Pak Sarip di DPRD, bukan urusan saya. Saya Pak tidak Sarip. punya, Oke, silakan saya tidak langsung punya aja, Pak otoritas Sarip. menjawab itu. Jadi bukan persoalan tidak teknokratik ini sih. Mikrofonnya silakan. Dengan teknokratik akan saya jawab ya. Tadi memang ini wacana atau opini yang dibangun bahwa Pak Anies itu tadi sebuah Pak Pantas juga pemborosan, kemudian hitung mendekati 5 triliun. Dan itu harus publik juga diketahui, kita didik yang baik dan benar. Semuanya triggernya kan adalah berdasarkan LHP BPK. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Memang di dalam LHP BPK ada rekomendasi yang harus dilakukan gubernur melakukan review. Jadi apa yang dikatakan 4 triliun, 5 triliun akan direview bulan-bulan ini. Clear. Bang Syarif, tapi ada Satu juga. ya. Kedua, silakan. LHP BPK agar dilakukan kajian tentang kemandirian pembiayaan. Bulan ini sedang dikaji. Ya. Ketiga, asumsi yang dibangun oleh Dedet ya. Asumsinya adalah penyelenggaraan formula sebelum pandemi. Sebelum pandemi situasinya akan begini. Ini permintaan BPK agar dilakukan review seperti Pak Bung Tejo tadi. Saya bayangkan nanti formula itu tidak seperti yang dibayangkan sebelum pandemi dengan triliunan rupiah dan tidak menggandeng sponsor dengan swasta. Ini sedang dilakukan kajian. Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Karena itulah bersabarlah. 3-4 minggu ini kelar.